Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Seperti biasa, saya akan mempresentasikan tentang perpajakan, yang mana ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Retno Putri Lestari dengan NIM C1B019010, kelas R001, program studi manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu timbulnya hutang pajak. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu yang pertama ajaran material dan kedua ajaran formil. Yang pertama yaitu ajaran material. Ajaran material menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self-assessment system. Yang kedua yaitu ajaran formil. Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pemerintah. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment system. Materi selanjutnya yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak ada tiga. Yang pertama yaitu penagihan pasif. Pada penagihan pajak pasif, Dewan Jenderal Pajak hanya menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Yang kedua yaitu penagihan aktif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Yang selanjutnya yaitu mekanisme penagihan pajak. Yang pertama yaitu melalui surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi hutang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua yaitu surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2x24 jam agar tidak ada tindakan selanjutnya seperti pemblokiran rekening dan pencegahan ke luar negeri. Secara teori, surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa. Yang pertama yaitu penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Yang ketiga yaitu penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh juru sita pajak kepada yang pertama yaitu penanggung pajak, yang kedua yaitu orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. Yang ketiga yaitu salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi. Yang keempat yaitu para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
Surat paksa terhadap badan diberitahukan kepada jurusita pajak kepada satu pengurus, kepada perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal. Yang kedua yaitu pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seseorang. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa, dan apabila wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator. Yang ketiga yaitu surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini, yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi hutang pajaknya. Adapun jaminannya, jaminan pelunasan utang tertentu itu dapat berupa yang pertama, barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kantor tertentu. Yang kedua, barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, koran, ataupun bentuk lainnya. Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Yang kedua yaitu persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 bulan serta peralatan memasak yang berada di rumah. Yang ketiga yaitu perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperolehkan dari negara. Yang keempat yaitu buku-buku bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan. Yang kelima yaitu peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 20 juta rupiah. Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. Yang keenam yaitu peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, jurusita pajak menyampaikan surat paksa kepada pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang tersebut berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dilakukannya lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkannya pengumuman lelang, penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Yang selanjutnya yaitu penghapusan hutang pajak. Yang pertama dengan cara pembayaran, yaitu menghapus pajak dengan membayarnya kepada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua yaitu kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa. Keempat yaitu pembebasan. Alternatif lain untuk menghapus pajak adalah dengan cara pembebasan, namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak. Yang kelima yaitu penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.